Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau bahas tentang rumah horor Amityville House. Jadi rumah ini sebenarnya banyak misteri yang tidak terpecahkan, atau lebih tepatnya banyak orang yang masih penasaran ya dengan kebenaran-kebenaran yang terjadi di rumah ini. Karena di situ kan ada namanya foto anak kecil yang kayak ngintip gitu. Itu apakah benar-benar fotonya hantu atau gimana? Kemudian tentang hantu-hantu yang konon menghantui keluarga yang mendiami rumah itu setelah terjadinya peristiwa pembunuhan itu. Apakah memang itu benar-benar terjadi atau tidak? Gua sekarang mau mengungkapnya. Gimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Pada tahun 1976 ada seorang fotografer yang bernama Jane Campbell. Dia memasang kamera di lantai 2 rumah Amityville House itu. Rumah ini nggak lain adalah lokasi pembunuhan keluarga DeFeo yang legendaris ya, yang terjadi pada 2 tahun sebelum foto ini diambil. Di rumah itu Jane mengambil banyak sekali foto dan semuanya biasa aja guys, normal-normal aja, nggak ada kecuali satu foto anak kecil itu. Apakah hantu anak kecil ini adalah John Matthew DeFeo, putra bungsu dari keluarga DeFeo yang menjadi salah satu korban pembunuhan? Dan memang seperti itulah dugaan-dugaan yang terjadi guys. Foto ini diambil di dalam rumah Amityville yang terletak di 112 Ocean Drive, Amityville, New York pada tahun 1976. Foto ini telah menjadi salah satu foto paranormal yang paling terkenal sepanjang masa. Di foto itu emang tampak serem banget ya, menampilkan ada seorang anak laki-laki dengan mata yang warnanya putih gitu loh, mengkilap, matanya mengintip keluar dari ambang pintu. Foto ini awalnya menjadi viral saat itu gara-gara ada seseorang yang bernama George Luce. Dia adalah pria yang membeli rumah tersebut ya, dan dia membelinya pada saat itu nggak lama setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi guys. Dan dia menyebarkan foto ini pada acara McGriffin di tahun 1979, atau tepatnya 3 tahun setelah foto itu diambil. Sebelumnya kita flashback dulu ya tentang kejadian pembunuhan yang terjadi pada saat itu guys. Mungkin kalian banyak yang udah tahu sih, tapi karena gua mau menceritakan tentang foto dan hantu-hantu ini, jadi nggak ada salahnya kita balik dulu ke kejadian pembunuhan pada saat itu. Waktu itu tanggal 13 November tahun 1974 sekitar pukul 6:30 malam. Ronald DeFeo Jr. yang saat itu berusia 23 tahun. Jadi Ronald DeFeo Jr. ini adalah salah satu yang selamat ya dari peristiwa pembantaian saat itu guys. Pada malam itu Ronald ini secara tergopoh-gopoh gitu memasuki sebuah bar yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pada saat itu dia terlihat sangat panik guys. Jadi dia teriak-teriak ke penghuni dari bar itu bahwa keluarganya baru saja dibantai oleh seseorang. Ronald DeFeo kemudian bersama beberapa pelanggan dari bar itu ya, mereka menuju rumah dari keluarga DeFeo. Begitu sampai di lokasi, mereka melihat bahwa orang tua dari keluarga DeFeo ini ternyata sudah pada meninggal semua di tempat tidurnya. Mereka pun kemudian langsung menghubungi kepolisian Charlotte County, di mana para petugas ini segera tiba nggak lama kemudian. Mereka pun melakukan investigasi dan penggeledahan. Mereka menemukan ada 4 anggota keluarga lain yang ditemukan tewas di dalam rumah, atau lebih tepatnya di dalam kamar masing-masing. Total ada 6 anggota keluarga DeFeo yang tewas dibunuh. Mereka adalah Ronald DeFeo, umur 43 tahun, kemudian Louise DeFeo, umur 42 tahun, jadi ibunya si Ronald ini ya. Lalu anak-anak mereka yaitu Dawn yang umur 18 tahun, Allison 13 tahun, Mark 11 tahun, dan John umur 9 tahun. Mereka semua terbunuh dengan satu tembakan kecuali orang tua mereka guys. Orang tua si Ronald ini dibantai dengan masing-masing 2 tembakan. Pada penyelidikan awal, polisi menemukan bahwa mereka semua telah dihabisi oleh satu senapan besar kaliber A35. Dan mereka dihabisi di tempat tidur mereka masing-masing. Dan Ronald DeFeo itu adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian tersebut. Awalnya pada saat diinterogasi, Ronald DeFeo ini mengaku bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran. Tapi polisi ini lantas mencurigai karena keterangan yang ditunjukkan oleh Ronald DeFeo ini nggak konsisten guys. Jadi berubah-ubah gitu loh. Hingga akhirnya Ronald pun mengakui kesalahannya.
Setahun kemudian Ronald DeFeo pun diadili. Dia dinyatakan bersalah atas 6 kasus pembunuhan tingkat 2. Dan untuk masing-masing kasus ia menerima hukuman seumur hidup. Jadi 6 kali seumur hidup guys, ya nggak bakal keluar dari penjara. Dalam persidangan itu Ronald DeFeo membuat kesaksian yang tidak biasa guys. Jadi menurutnya sebelum dirinya menghabisi nyawa seluruh keluarganya, ia mendengar suara-suara yang aneh di kepalanya. Dan ia mengatakan kalau dia telah dirasuki oleh iblis yang memaksanya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian 1 tahun setelah pembunuhan itu terjadi, ya tepatnya tahun 1975, ada satu keluarga yang membeli rumah tersebut guys. Namanya George dan Kathy Lutz beserta anak-anak mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka ini mengalami teror hantu ketika berada di rumah tersebut. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah setelah 28 hari atau hampir 1 bulan menempati rumah itu. Lalu sekitar 22 hari ya setelah keluarga The Lutz ini kabur dari rumah itu, ada pemburu hantu dan penyelidik paranormal yang terkenal sebenarnya bernama Ed dan Lorraine Warren. Mereka datang ke rumah tersebut. Ed dan Lorraine Warren ini menyelidiki tempat tinggal Emmett Till, dan temuan mereka menunjukkan adanya satu kekuatan jahat di balik pengalaman mengerikan yang dialami oleh George, Kathy Lutz, dan anak-anak mereka. Sementara itu pada saat penyelidikan kepolisian ya, ada seorang fotografer kepolisian yang bernama Jane Campbell ini. Dia memasang kameranya di lantai 2 menghadap ke beberapa tempat tidur yang merupakan tempat terjadinya pembunuhan. Kamera itu diatur untuk mengambil foto secara otomatis dan berkala guys. Jadi ada setiap berapa detik itu dia mengambil foto sendiri. Dan kamera itu menggunakan inframerah. Nah, pada saat itulah dia mendapatkan foto gambar seorang anak laki-laki yang tampak mengintip keluar dari pegangan tangga. Foto ini sebenarnya sempat dirahasiakan selama beberapa lama ya. Tidak diperlihatkan ke publik itu hampir 3 tahun guys. Hingga akhirnya pada tahun 1979, George Lutz yang pembeli rumah itu ya, dia memamerkan foto itu di acara Mark Griffin. Di acara itu dia bilang bahwa dari semua foto yang diambil tidak ada yang aneh kecuali satu foto ini yang menggambarkan apa yang tampak seperti seorang anak laki-laki dengan mata putih yang sangat mengerikan. Saat itu respon dari orang-orang yang melihat foto itu ya banyak yang bilang bahwa itu adalah foto dari anak bungsu keluarga DeFeo yang dibantai itu guys, yang berumur 9 tahun. Tapi meskipun begitu ya sebenarnya ini bisa dikaitkan dengan anak dari keluarga Lutz sendiri. Jadi keluarga Lutz ini punya 2 anak laki-laki guys, namanya Daniel dan Christopher, dan umurnya itu mirip dengan anak keluarga DeFeo yang dibantai yang umur 9 tahun itu. Mereka pikir bisa jadi itu adalah anak dari keluarga Lutz sendiri. Sementara itu ada dugaan lain yang mengatakan kalau itu mungkin saja adalah salah satu penyelidik yang sedang menyelidiki rumah itu, tapi nggak sengaja tertangkap oleh kamera atau foto. Mereka percaya kalau orang di foto itu adalah Paul Bartz, seorang penyelidik yang bekerja dengan Ed dan Lorraine Warren pada saat foto itu diambil. Dan mata putih itu bisa jadi disebabkan oleh film inframerah guys. Karena pada tahun-tahun itu memang foto-foto kadang mata-mata orang itu jadi pada merah gitu, pada putih gitu ya. Ada lagi dugaan lain guys yang cukup liar. Dugaan ini mengklaim bahwa rumah Emmett Till ini sebenarnya tidak pernah berhantu. Mereka mengatakan bahwa keluarga Lutz itu sepertinya sedang kesulitan keuangan dan membutuhkan cara untuk menjual rumah itu dengan cepat. Selain itu ada lagi pernyataan yang menguatkan dugaan itu guys. Ini datang dari pengacara keluarga DeFeo sendiri. Dia mengaku bahwa dirinya bersama George dan Kathy Lutz memang telah mengarang cerita itu. Kemudian ada seorang peneliti lagi yang khusus memfokuskan penelitiannya pada kasus ini ya. Dia menyusun daftar lebih dari 100 kesalahan dan perbedaan antara kesaksian dari keluarga Lutz dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Apakah itu benar-benar foto hantu anak kecil yang ketangkap? Kemudian apakah memang banyak hantu di rumah itu sampai keluarga Lutz ini kabur dari rumah itu? Atau hanya sebuah sensasi yang dilakukan oleh keluarga Lutz demi mendapatkan uang?
Kalian tulis pendapat kalian di komentar ya. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah misteri kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian guys. Thank you and see you.